Pernah ada seseorang tetangga di kediaman Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, yang memiliki kegemaran melihat pertandingan pacuan kuda di sana. Dia sering melihat Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani selalu berada di antara kerumunan orang yang melihat pertandingan pacuan kuda, dan lantas membeli kuda-kuda milik pemenang perlombaan. Pastinya kuda tersebut adalah kuda terbaik dengan harga termahal. Kejadian ini acap kali ditemuinya ketika itu. Dan setelah bertahun-tahun, kuda milik Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani sampai terkumpul jumlahnya 40 ekor, dipelihara di kandang di belakang rumah beliau. Sang tetangga sering menjumpai Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani hingga ke bagian wilayah dan negara lain yang jauh, lantas hingga dia pun memiliki kesimpulan dan keyakinan dalam hati, mengapa seorang wali besar yang masyhur di seluruh penjuru bumi memiliki sifat keduniawian yang besar, selalu membeli kuda-kuda yang mahal untuk dikoleksi. Dia memiliki keraguan dan pandangan yang lemah atas kewalian Kanjeng Syekh radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu ketika beberapa tahun berlalu, sang tetangga tersebut jatuh sakit, dia telah berobat kemana-mana, dan bahkan sudah berobat pada salah satu tabib yang paling masyhur di Baghdad pada zaman itu, namun belum juga sembuh. Hartanya sudah berkurang banyak dan bahkan hampir habis karena upaya kesembuhannya itu. Salah seorang tabib paling masyhur di Baghdad itu pun pernah berkata, bahwa obat atas penyakit yang kamu derita, cuma satu, yaitu hati seekor kuda yang sehat, gagah, kuat, dan berkualitas. Lantas sang tetangga pun merenung, wah, di mana saya bisa mendapatkan kuda yang demikian? Namun tidak lama, dia teringat bahwa tetangganya, sang ulama besar, yakni Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki kuda-kuda yang bagus yang pernah dia beli saat lomba pacuan kuda bertahun-tahun silam. Sehingga suatu hari, sang tetangga memberanikan diri untuk bertamu dan berniat membeli seekor kuda dari Kanjeng Syekh radhiyallahu an. Berapa harga seekor kuda terbaik yang engkau punya, wahai Kanjeng Syekh? Kata orang tersebut. Lalu Kanjeng Syekh menyebutkan harganya, dan tentunya sangatlah mahal. Aku hanya punya uang sejumlah ini, aku hendak membelinya lantas akan aku makan bagian hati kudamu itu, untuk keperluan pengobatan atas penyakit yang aku derita ini. Kata sang tetangga. Dan dengan kemurahan hati Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, kuda itu diberikan tetangganya yang sakit itu, dengan harga sejumlah uang tabungan tersisa darinya. Hari-hari berlalu, setelah memakan hati dari kuda yang ia beli, dan dirasakan khasiatnya, keluhan mulai tampak berkurang, namun masih harus kembali kepada sang tabib sekali lagi, karena memang penyakit yang diderita sang tetangga, masih belum 100% sembuh. Setelah memutuskan kembali kepada sang tabib di Baghdad, ternyata sungguh mengejutkan, sang tabib memberikan resep obat yang sama, ditegaskan, bahwasannya, resep itu harus dilakukan hingga 40 ekor kuda. Sang tetangga bingung, uang sudah habis, daya dan upaya sudah maksimal, sehingga dalam kepasrahannya, dia memberanikan diri menemui Kanjeng Syekh radhiyallahu ta'ala an, dan menceritakan kejadian yang dia hadapi, namun sementara sudah tidak ada lagi uang yang bisa digunakan untuk membeli kuda-kuda terbaik dan mahal itu. Sang tetangga menceritakannya dengan malu. Akhirnya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, sesungguhnya, aku melihatmu selalu memperhatikanku, aku membeli 40 ekor kuda mahal ini karena aku telah tahu, bahwasannya suatu hari nanti kamu akan jatuh sakit, dan membutuhkannya untuk keperluan pengobatan atas penyakit yang engkau derita itu. Maka ambillah semua kuda ini memang aku siapkan untukmu. Sungguh mulia akhlak beliau, maka setelah sembuh dari penyakitnya, sang tetangga itu kemudian mengakui keagungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, dan segera meminta beliau untuk dijadikan murid dan pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga kisah ini memberi manfaat untuk meningkatkan rasa cinta dan mahabbah kepada Sultanul Aulia Syaidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Amin.